Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosifat Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, di podcast kita kali ini kita akan kembali berbincang-bincang tentang inovasi. Nah, saat ini telah hadir seorang inovator yang tentunya akan memberikan informasi kepada sahabat inovasi tentang inovasinya, yaitu Bapak Khairul Bahri. Beliau merupakan inovator masyarakat umum dengan judul inovasinya Demang Panca. Nah, seperti apa inovasinya? Ikuti perbincangan kami dengan narasumber kami di podcast kita kali ini. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Pak Khairul. Selamat datang Bu. Oke, baik. Sehat ya Pak? Sehat alhamdulillah. Oke, baik. Sampai. Nah, ini Pak Khairul, ini ada satu inovasi yang tentunya ya. Inovasinya itu Demang Panca. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas apa sih inovasi ini ya, seperti apa inovasinya, Demang Panca ini sebenarnya apa Pak singkatan inovasinya, dan apa juga yang menjadi latar belakang munculnya ide untuk membuat inovasi ini? Demang Panca ini sebenarnya singkatan Pak. Jadi Demang Panca itu dehidrator makanan, energi panas dan cahaya. Kebetulan di kampung kami, di sekitar kampung kami banyak tanaman-tanaman obat, tanaman-tanaman yang ditanam oleh masyarakat, tapi sayang tidak bisa dipergunakan. Selama ini kan biasa masyarakat nanam obat, nanam tanaman, tapi cuma sekedar penghijau. Nah, terus penikmat untuk mata. Nah, dari situ kita bekerja sama juga dengan beberapa posyandu. Jadi kita olah makanan, rempah-rempah dan tanaman itu untuk jadi empasi, makanan tambahan untuk balita di posyandu. Tapi kendala di masyarakat, di posyandu, rempah-rempah itu kalau dia dijadikan teh herbal, itu biasanya lambat kering, Mbak. Satu, kelambat kering. Kedua, higienisasinya higien, karena dia di kapal-kapal walaupun dia dengan tenaga matahari, tapi kan kadang di bawah. Pemandangan juga nggak enak kalau untuk nantinya dimakan. Akhirnya kita sepakat kumpul dengan masyarakat dengan ini, bagaimana membuat sebuah inovasi alat pengering rempah dan buah. Jadi karena basic kita juga di lingkungan, sekalian mengolah rempah itu dengan untuk makanan masyarakat, minuman masyarakat, kita juga menggunakan barang-barang bekas. Jadi terciptalah inovasi Demang Panca itu dengan menggunakan ban bekas, karena limbah non B3 yang di sekitar kita kan lebih banyak, Pak. Apalagi bahan ban itu hampir di setiap tempat ada. Jadi kita manfaatkan limbah itu untuk membuat dehidrator pengering rempah ke tanaman herbal. Jadi memang inovasi ini cukup baik sekali ya, karena selain melakukan inovasi, memberikan nilai manfaat yang lain, tapi juga kita setidaknya kita mengurangi limbah ban itu sendiri ya Pak ya. Baik. Karena limbah ban itu kita belum ada ukuran berapa lama dia terurai. Iya, benar. Pak, tentu saja ya kita untuk membuat satu inovasi tidak terpikir sekarang terus langsung bisa dipakai atau dimanfaatkan gitu kan. Tentu saja semuanya berproses, bukan begitu ya Pak ya? Nah, berapa lama waktu yang diperlukan mungkin Pak Khairul bersama mungkin teman-teman ya tentunya ya menghasilkan inovasi ini, dan bagaimana proses melakukan inovasi ini sehingga, dan apa mungkin bahan-bahan yang dimanfaatkan selain ban tadi? Sebelumnya kami membuat Demang Panca ini, kita membuka literasi, Mbak. Membuka literasi bagaimana sebuah proses pengeringan itu lebih efisien dan lebih cepat penggunaannya. Akhirnya karena banyak sih Mbak sebenarnya pengering rempah dan pengering makanan itu yang pabrikasi ataupun modifikasi atau yang sudah jadi. Tapi saya kira nggak berefek kalau itu langsung dibeli kan Mbak.
dan juga pasti mahal. Betul. Sedangkan yang kita gunakan itu untuk masyarakat. Iya. Akhirnya ada 2 waktu itu yang kami buat di solar pool dehydrator. Salah satunya dari ban dan kemudian dari rak TV bekas. Oh, Jadi memang ini, tapi karena rak TV atau rak-rak buku yang seperti ini kita manfaatkan agak kurang bahannya dan sulit keselin, lebih baik ke arah limbah non B3 ya di ban. Yang tentu saja limbah ini kan mudah didapat ya Pak? Mudah didapat dan salah satu kan bisa dicontoh di manapun dia bisa. Artinya selain dari kita membuat, selain juga untuk edukasi bahwa ini limbah ini kan banyak bisa diolah di tempat lain pun juga bisa. Oke Pak Hairul, ini tadi kan dibilang bahwa ini adalah alat untuk mengeringkan rempah. Tentu saja memang banyak sudah sekarang yang kita tahu bahwa rempah itu ada juga yang dibuat seperti open pengering gitu. Dan tentu saja ini saya sangat dibilang sulit ya enggak ya, tapi setidaknya kita butuh modal juga untuk membeli rak semacam itu ya. Nah ini sangat baik sekali karena ini memang bisa dimanfaatkan, bisa siapapun saya rasa bisa membuatnya ya Pak ya, karena memang nggak terlalu susah juga membuatnya ya tentunya. Nah ini saya ada hal yang menarik. Apa keunggulan dari inovasi ini? Seperti kita bilang kan biasa tadi sudah disampaikan juga bahwa apa bedanya gitu kan? Yang kalau kita mengeringkan dengan yang kan tetap aja ini pakai matahari ya Pak ya. Nah apa bedanya kita menggunakan alat ini dengan kita meletakkan saja di alam terbuka yang toh matahari sama-sama menggunakan cahaya matahari maksudnya gitu. Nah ini apa keunggulannya? Jadi konsep alat ini sebenarnya ada konsep juga fotografi di sini. Jadi ilmu fotografi itu juga kita terapkan di alat ini. Karena kita butuh cahaya matahari. Kemudian untuk memfokuskan sinar matahari itu ditambah juga dengan reflektor. Jadi kita butuh tenaga matahari yang langsung. Kemudian ada alat penangkap reflektor yang memantulkan cahaya untuk ke alat bahan yang tersebut. Jadi kendala yang dihadapi oleh masyarakat kemarin ketika dia dijemur dengan rempah itu biasa 3 hari, dengan alat ini karena dia terfokus cahayanya, kemudian bisa continuous, artinya dia bisa dalam 1 hari dia bisa kering. Kalau untuk buah dia 3 hari biasanya. Kalau di buah atau ini biasanya seminggu Mbak di alam. Tapi kalau di alat ini bisa 3 hari. Nah, itu yang ini. Kemudian higienis. Jadi kita bahan itu kita taruh di tempat yang lebih bersih. Jadi rasa atau ini lebih bersih Mbak. Kelihatan dari yang ini. Daripada dia terbuka di alam, udara apa yang lainnya polusi masuk ke situ. Jadi mungkin dari situ yang keuntungan alat ini. Jadi memang salah satu inovasi adalah membuat pekerjaan itu menjadi lebih mudah ya, menjadi efektif, menjadi efisien gitu kan. Nah ini sahabat inovasi ini sudah ini memang inovasi karena memang kalau masih nggak ada keunggulannya, tidak ada cara yang berbeda yang dilakukan dengan inovasi ini ya, artinya tidak juga membantu ya. Nah, tapi ternyata dengan menggunakan alat ini menjadi lebih efektif dari segi waktu dan juga lebih higienis ya tentunya ya. Kemudian biasanya kalau di teh herbal ada perhitungan Mbak, ketika dia ada selang terlalu lama maka taste atau rasa di rempah itu pun memudar. Nah itu yang kita hindari biar dia lebih cepat berproses dan lebih cepat dimanfaatkan oleh ini. Biasanya teh mint itu biasanya kalau dia kelamaan kehilangan taste mintnya Mbak. Dari bisa dipercepat dia lebih baik. Nah apakah ini tadi dibilang bahwa ini tetap menggunakan cahaya matahari, dan saya lihat bahwa Demang Panca ini dehydrator makanan energi panas dan cahaya. Kalau cahaya ini pasti dari sinar matahari ya. Nah, kalau energinya sendiri dari apa? Energi dari sumber apa? Untuk saat ini kita masih gunakan energi lampu Mbak. Ketika cuaca atau malam kita karena ada rempah yang memang butuh cahaya yang harus terus-menerus karena ditakutkan cahaya rempah atau buah yang bisa dikeringkan biasanya berjamur. Jadi ada renggang yang waktu yang untuk tidak ada pencahayaan biasa jamur, makanya dari situ kita buat di bawahnya ada lampu. Tapi dengan menggunakan lampu yang dihitung dengan Kelvin. Jadi cahaya yang menyesuaikan dengan cahaya matahari. Jadi
sama seperti analoginya sama lampu kabut kalau di mobil Mbak, kan Iya, biasanya iya. karena dia kabut Mm-mm. nggak tembus, tapi karena dengan warna yang lebih warming dia Warming. lebih cepat kering. Begitu Iya. juga diterapkan di di tanaman atau buah gitu Mbak. Oke, jadi ini menjadi juga solusi buat misalnya pengrajin rempah ya atau penghasil rempah, nggak perlu takut lagi ya Iya, Pak ya Mbak. dengan alat ini. Ternyata ini juga menghindari pembusukan ya pada Iya, saat dia benar. tidak mendapatkan sinar Sinar matahari matahari, ya. Tentu saja menggunakan sumber energi lainnya yang disampaikan tadi ya. Jangan sampai lembab gitu Mbak. Oke, iya, karena memang kalau dia dikering terus ada jedah waktu ya mungkin lembab. karena cuaca ya. Iya. Akhirnya dia mengalami pembusukan ya. Pembusukan jamur. Nah, jamur juga mendatangkan jamur ya tentunya. Oke, Pak Hairul, sebenarnya sih banyak sekali ya. Ini Siap. menarik sekali karena ini pertama bahan inovasinya adalah mudah didapat, juga menggunakan limbah ban ya tentu saja. Sebenarnya nggak terlalu sulit juga ya Pak ya. Siapapun bisa membuatnya ya. Kemudian boleh tambah satu Pak, bahwa saya juga menganalisis bahwa ban itu sebenarnya daya serap terhadap air kandungan yang itu lebih cepat Mbak. Oke. Nah, logika ininya gini, ketika kita membuat pot tanaman dari ban, biasanya lebih subur. Iya, Ternyata iya. pori di dalam ban itu lebih cepat meresap ke kandungan airnya. Iya. Dan lebih lama menyimpan Ya, karena ban sendiri daya serapnya mungkin daya lebih lebih tinggi kuat ya. ya. Oke. Nah, nanti kayaknya sepertinya ini butuh waktu lagi Pak kita Siap, mengupas oke. Inovasi ini. Siap, Mungkin siap. sahabat inovasi juga tertarik nih tentunya. Boleh. Nah, nanti sahabat inovasi bisa langsung menghubungi kami ya jika ada yang ingin berminat membuat juga inovasi ini atau nanti berhubungan langsung dengan Pak Hairul, boleh ya Pak ya? Boleh, siap. Oke, Siap. untuk berbagi informasi Boleh, siap, ya Pak ya, siap. berbagi ilmu tentang inovasi ini tentunya. Siap. Oke Pak Hairul, terima kasih. Tapi sebelum kita mengakhiri perbincangan kita kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada tentunya tim-tim pendukungnya dan mungkin ada inspirasi, kalimat inspirasi agar sahabat inovasi juga termotivasi untuk berinovasi. Silakan. Baik, terima kasih kepada semua ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan inovasi ini kita lebih bermanfaat dan yang lebih penting kita arah ke lingkungan yang lebih baik. Salah satu inovasi ini kami sumbangsikan kepada kawan-kawan, kepada keluarga dan kepada teman-teman untuk mari menjaga lingkungan dan berinovasi tadi. Oke, Pak Hairul, terima kasih atas kehadirannya di podcast kami. Tentu saja kami sangat mengharapkan lagi kehadirannya dengan inovasi-inovasi terbarunya tentunya. Siap, ya Pak ya. Oke, sampai inovasi. Demikianlah perbincangan kita yang tentu saja sangat menginspirasi kita ya untuk terus berinovasi, dan semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Hairul Bahri ini dapat memberikan manfaat kepada khususnya ya penghasil rempah-rempah ya. Ini ada satu alat yang tentunya akan membantu kita dalam mengeringkan rempah-rempah dan dalam waktu yang singkat tentunya ya. Oke, baik sahabat inovasi, demikianlah podcast kita kali ini. Tetap terus bersemangat untuk melakukan inovasi tentunya dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.